Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini masih lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya mengenai teks prosedur. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kita dapat menemukan isi dari sebuah teks prosedur dan juga menganalisis pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Sebagai contoh yang kita ambil kemarin adalah pembuatan EKTP dan tugas kalian mengenai pembuatan SIM C. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui pengertian dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu sendiri. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang pengertian merancang menurut KBBI yang pertama kali. Pengertian merancang menurut KBBI, merancang adalah mengatur segala sesuatu atau sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu, atau dapat juga disebutkan merencanakan. Itu pengertian dari merancang. Langkah-langkah untuk merancang sebuah teks prosedur, yang pertama, tentukan satu topik yang menarik. Artinya, untuk topik yang menarik ini adalah topik-topik yang kita kuasai dan juga topik-topik yang bisa kita pahami lebih dalam untuk pembahasan. Yang kedua, tentukan jenis teks prosedur yang akan kita buat atau kita rancang. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Contoh, ketika kita ingin membawa atau menyetir mobil, akan kita tuliskan rancangan teks prosedurnya untuk di bagian A ini. Yakni teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Itu yang bagian yang pertama. Yang bagian yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturan-peraturannya. Contoh, bagaimana kita berolahraga di gym. Bagaimana kita ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus kita ikuti agar semua berjalan dengan baik, agar tujuan yang akan kita capai itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Untuk bagian ketiga ini, contohnya bagaimana cara kita mengatasi kebosanan. Ya, apalagi kalau kita lihat di situasi pandemi ini, kita mungkin kebanyakan berada di rumah. Dan itu membuat kita menjadi bosan. Bagaimana cara kita mengatasi kebosanan itu? Nah, itu akan kita rancang nanti di teks prosedur ini. Jadi, boleh Anda pilih ya, apakah bagian A, bagian B, atau bagian C. Tergantung nanti yang mana yang lebih mudah untuk kita buatkan atau kita rancangkan. Yang ketiga, setelah kita menentukan topiknya, kita dapat jenis teksnya yang kita tentukan, lalu langkah selanjutnya adalah menuliskan rancangan teks prosedur dalam kerangka karangan. Kita buat kerangkanya. Artinya di sini topiknya sudah ada, judulnya sudah ada, tujuannya sudah ada, dan juga kita akan buatkan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Itulah maksudnya di bagian yang ketiga ini. Untuk bagian keempat, pilih bentuk teks prosedur yang akan ditulis. Jika ini bisa berupa dia penjelasan, boleh juga kalimat-kalimat singkat dan padat yang akan kita tuliskan dalam rancangan di sebuah teks prosedur yang kita buat. Nah, keseluruhannya itu ya, tahapan-tahapan dalam aturan-aturan dan ketentuan yang kita lakukan tadi itu semua ditulis secara runtut atau sistematis. Itu mungkin langkah-langkah merancang teks prosedur. Dari kita menentukan topiknya, memilih jenis teks prosedurnya, terus membuat kerangka-karangannya, dan memilih bentuk teks prosedur yang ditulis. Dengan catatan semuanya itu akan kita tulis secara runtut atau sistematis. Teman-teman, ini ada beberapa contoh tema yang boleh kita pilih. Ini bukan menjadi acuan harus ini yang akan kita pilih, tidak. Tapi ini boleh menjadi referensi bagi kita untuk merancang ya sebuah teks prosedur. Kalau saya ambil dari sini, dari segi pendidikan, ada cara belajar
kelompok yang efektif, langkah-langkah berdiskusi yang benar, kiat cepat mengingat pelajaran, untuk keremajaannya, tips menghindari pergaulan bebas, cara sehat menurunkan berat badan, langkah menuju remaja penuh percaya diri, dan ini hanya sebagai contoh, sebagai referensi kepada kita. Boleh ambil yang lain, tapi hindari adalah topik-topik atau tema-tema yang tidak kita kuasai. Itu mungkin. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh sebuah rancangan teks prosedur dengan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya. Jadi intinya di pernyataan umum ini kita buatkan ada dua hal, yakni pengertian pribadi yang penuh percaya diri, ya. Yang kedua, manfaat percaya diri bagi remaja dalam kehidupannya, karena kita ambil